Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jalfian Kamawo, angkatan 2022, semester 6, Universitas Sintu Morosuposo, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan melakukan tugas kewajiban saya sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Kemitraan Pertanian yang diampu oleh dosen Dr. Andri Ameliel Managanta, SPMSI. Saya akan membahas jurnal yang berjudul Peran Kelembagaan Petani dan Pengembangan Usaha Tani Kentang Berbasis Agribisnis. Peran kelembagaan petani dalam pengembangan usaha tani kentang berbasis agribisnis sangat penting karena kelembagaan dapat memfasilitasi kerjasama antar petani, penyuluh, dan berbagai pihak terkait lainnya untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha tani. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai peran kelembagaan petani dalam mengembangkan usaha tani kentang berbasis agribisnis. Yang pertama, pengorganisasian petani. Kelembagaan petani sebagai kelompok tani atau koperasi petani berperan dalam mengorganisasi petani agar dapat bersatu dalam mencapai tujuan bersama. Organisasi ini dapat membantu petani untuk meningkatkan akses terhadap informasi dan teknologi pertanian, menyediakan pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan usaha tani kentang, dan memfasilitasi petani dalam pembelian input pertanian atau benih, pupuk, dan alat secara kolektif yang lebih efisien. Yang kedua, pengembangan usaha bersama. Kelembagaan petani merupakan petani untuk menjalankan usaha bersama, seperti membangun fasilitas pengolahan kentang atau pemasaran bersama. Ini dapat meningkatkan daya tawar petani di pasar dan mengurangi ketergantungan pada tengkulak. Selain itu, kelembagaan ini juga membantu dalam pengelolaan pemasaran produk secara kolektif untuk menambah nilai jual dan mengurangi biaya pemasaran dengan menjalin hubungan langsung dengan pihak industri atau pengepul. Yang ketiga, akses ke sumber pembiayaan. Melalui kelembagaan, petani dapat memperoleh akses lebih mudah ke berbagai sumber pembiayaan, baik itu dari pemerintah maupun lembaga keuangan lainnya. Kelembagaan ini juga bisa berfungsi sebagai jembatan untuk mengajukan kredit atau bantuan untuk modal usaha tani dan mengelola dana yang diperoleh secara transparan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, peningkatan kemampuan manajerial. Kelembagaan petani juga berperan dalam peningkatan kapasitas manajerial petani, pelatihan, dan pembelajaran dalam pengelolaan usaha pertanian berbasis agribisnis dapat membantu petani dalam mengelola usaha tani secara lebih profesional dan memahami konsep agribisnis yang meliputi produksi, pengelolaan, pemasaran, dan distribusi. Berikut juga ada perbandingan dengan keadaan petani tanpa kelembagaan. Petani yang tidak terorganisir atau tidak memiliki kelembagaan yang kuat menghadapi beberapa kendala. Yang pertama, akses terbatas ke teknologi dan informasi. Petani individu seringkali kesulitan dalam memperoleh informasi terbaru terkait teknik budidaya kentang atau inovasi teknologi pertanian. Yang kedua, kurangnya daya tawar di pasar. Petani yang bekerja secara mandiri biasanya memiliki daya tawar yang rendah dalam pemasaran produk mereka. Mereka sering bergantung pada tengkulak yang menentukan harga jual tanpa mempertimbangkan kepentingan petani. Yang ketiga, kesulitan dalam pembiayaan. Petani yang tidak tergabung dalam kelembagaan seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses kredit atau bantuan modal karena tidak memiliki agunan yang memadai atau belum terorganisir dengan baik. Yang keempat, manajerial yang terbatas. Petani yang tidak bergabung dalam kelembagaan seringkali kurang memiliki kemampuan untuk mengelola usaha tani secara optimal.
terutama dalam hal pengelolaan produksi, pemasaran, dan pengelolaan risiko. Peran kelembagaan petani dalam pengembangan usaha tani kentang berbasis agribisnis sangat krusial dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kesejahteraan petani. Kelembagaan petani yang kuat dapat menjadi katalisator bagi pengembangan usaha tani yang lebih terorganisir dan berkelanjutan. Berikut adalah peran dan manfaat kelembagaan petani dalam pengembangan usaha tani kentang berbasis agribisnis serta hubungannya dengan kesejahteraan petani. Yang pertama, pengorganisasian petani untuk akses bersama. Kelembagaan petani atau yang sering disebut seperti kelompok tani, koperasi, atau asosiasi petani berfungsi untuk mengorganisir petani agar dapat bekerja sama dalam berbagai aspek seperti produksi, pemasaran, dan pengelolaan hasil pertanian. Manfaatnya, dengan adanya organisasi, petani dapat melakukan kegiatan secara kolektif sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan dari skala ekonomi, misalnya dalam pembelian input petani seperti benih, pupuk, alat pertanian, dengan harga yang lebih murah. Selain itu, petani bisa lebih mudah mendapatkan akses ke informasi, teknologi, dan pelatihan yang meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola usaha tani kentang. Hubungan dengan kesejahteraan. Organisasi yang baik memungkinkan petani untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan mereka. Yang kedua, peningkatan akses terhadap teknologi dan inovasi. Perannya, kelembagaan petani berperan dalam menyediakan pelatihan dan penyuluhan terkait teknologi pertanian terkini. Misalnya, dengan menggunakan teknologi pertanian yang efisien, petani dapat meningkatkan hasil dan kualitas tanaman kentang mereka. Dan manfaatnya, menggunakan teknologi baru seperti varietas kentang unggul, pengelolaan tanaman terpadu, dan teknologi irigasi yang efisien dapat membantu petani meningkatkan produktivitas dan mengurangi kerugian akibat hama atau penyakit. Hubungan dengan kesejahteraan. Peningkatan hasil dan kualitas produk akan meningkatkan daya saing petani di pasar, sehingga mereka dapat memperoleh harga jual yang lebih tinggi dan stabil. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Yang ketiga, akses ke pembiayaan. Perannya, kelembagaan petani sering menjadi hubungan antar petani dan lembaga pembiayaan seperti bank atau lembaga keuangan mikro. Petani yang bergabung dalam kelembagaan biasanya lebih mudah mengakses kredit atau bantuan modal. Manfaatnya, dengan modal yang lebih mudah diakses, petani dapat memperbaiki atau meningkatkan kualitas usahanya, seperti membeli bibit unggul, pupuk, dan alat pertanian modern yang lebih efisien. Hubungan dengan kesejahteraan. Akses terhadap pembiayaan memungkinkan petani untuk melakukan efisiensi yang diperlukan dalam usaha tani mereka, meningkatkan hasil pendapatan. Dengan demikian, petani dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan secara keseluruhan. Pemasaran bersama dan pengelolaan hasil. Peran kelembagaan petani dapat berperan dalam mengorganisir pemasaran produk secara kolektif yang dapat meningkatkan daya tawar petani di pasar. Selain itu, kelembagaan juga dapat mendukung petani dalam pengelolaan hasil pertanian, seperti mengelola kentang menjadi produk olahan bernilai tambah, misalnya keripik atau kentang beku. Manfaat: pemasaran bersama mengurangi ketergantungan pada tengkulak yang seringkali menekan harga jual petani. Pengelolaan hasil juga memungkinkan petani memperoleh nilai tambah dari produk yang dihasilkan. Nah, hubungan dengan kesejahteraan. Dengan pemasaran lebih baik dan produk bernilai tambah, petani dapat memperoleh harga jual yang lebih menguntungkan dan meningkatkan pendapatan mereka, yang berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan mereka. Yang kelima, peningkatan kemampuan
manajerial. Nah, perannya kelembagaan petani juga berperan dalam memberikan pelatihan manajerial kepada petani, seperti perencanaan usaha, pengelolaan sumber daya, dan pengelolaan keuangan usaha tani. Manfaatnya, dengan keterampilan manajerial yang baik, petani dapat mengelola usahanya secara lebih efisien dan mengurangi pemborosan sumber daya, serta meminimalisir risiko kerugian. Hubungan dengan kesejahteraannya, kemampuan manajerial juga lebih baik akan membantu petani dalam mengambil keputusan yang tepat, meningkatkan keuntungan, dan mengurangi risiko kerugian. Hal ini secara langsung berdampak pada kesejahteraan mereka. Yang keenam, advokasi dan perlindungan hak petani. Peran kelembagaan petani juga berfungsi sebagai suara kolektif petani dalam menyuarakan kebutuhan dan masalah mereka kepada pemerintah atau pihak lain yang berwenang. Manfaatnya, dengan adanya kelembagaan, petani dapat mendapatkan perlindungan hukum dan advokasi untuk hak-hak mereka, seperti akses ke lahan, perlindungan dari pabrik perdagangan yang tidak adil, atau dukungan kebijakan yang menguntungkan. Hubungannya dengan kesejahteraan, perlindungan hukum dan advokasi membantu menciptakan lingkungan yang lebih adil dan mendukung petani, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan mereka. Nah, saya ambil kesimpulan dari hasil yang di atas, bahwa kelembagaan petani dalam pengembangan usaha tani kentang berbasis agribisnis sangat penting untuk mendukung keberlanjutan usaha tani, meningkatkan efisiensi, dan mendorong peningkatan pendapatan. Dengan berorganisasi dalam kelembagaan, petani dapat memperoleh manfaat besar seperti akses ke teknologi, pembiayaan, pelatihan, pemasaran yang lebih baik, serta advokasi yang dapat meningkatkan posisi tawar mereka. Semua faktor ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan petani yang tercermin dalam peningkatan pendapatan, kualitas hidup, dan ketahanan usaha tani mereka. Sekian analisis jurnal yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Jalfian Kamawa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi. Om Santi Om. Terima kasih.